Sobat JKN, hari ini kita kembali live di TikToknya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe. Mohon dibantu tap, kemudian like dan komentar dari kolom chat ya. Hari ini informasi yang kita sampaikan terkait dengan program Rehab 2.0. Dan sini telah hadir bintang tamu kita yaitu Kak Aldo ya, Kak Ronaldo Sinuhaji sebagai staf collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe. Apa kabarnya nih Kak? Baik, luar biasa Kak Ula. Alhamdulillah luar biasa ya Kak. Selanjutnya nih Kak, menunggu beberapa nih penontonnya, masih 3 ya? Masih 3 penontonnya. Sebelum kita mulai, kita tunggu kali ya Kak, supaya penontonnya naik dulu ya. Boleh. Bantu cek ya. Dulu. Iya udah dulu. Sama Kak ya. Sebelumnya Sobat JKN di sini kita udah ada sediain gift ya, ada 5 gift. Nanti kita akan berikan kepada Sobat JKN yang gimana nih Kak Aldo? Punya niat untuk mendaftar atau sudah mendaftar ya? Boleh, yang ada niat mendaftar, yang sudah mendaftar, atau mungkin nanti kalau ada yang tanya-tanya juga bisa terima. Itu kasih. Oke, boleh. Jadi nggak harus daftar ya Kak nanti? Iya, nanti kalau ada niat daftar atau ada konten kita boleh kasihkan untuk gift-nya. Oke. Boleh kita mulai ya ini ya Kak Aldo. Yang pertama nih Kak Aldo, ada pertanyaan dari balik layar ini. Rehab ini apa Kak Aldo? Kalau nggak salah ini udah pernah ada dulu ya rehab. Oh iya, rehab ini sendiri ada dari sejak tahun 2023 mungkin ya kalau nggak salah. Kepanjangannya itu rencana pembayaran bertahap. Mungkin kalau awamnya masyarakat kenal itu cicilan gitu. Nah, BPJS itu kan punya iuran dan kadang ada beberapa dari peserta kita itu yang menunggak iuran seperti itu. Nah, BPJS itu menghadirkan program rehab ini atau cicilan ini untuk memudahkan Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan nih yang sudah punya tunggakan iuran mungkin sudah berbulan atau bahkan tahun gitu ya. Kita ada program rehab itu bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iurannya gitu. Rencana pembayaran bertahap untuk kepanjangannya. Saat ini sudah versi yang kedua, jadi Rehab 2.0. Ya, itu tadi penjelasan dari Kak Aldo tentang program rehab ya, rencana pembayaran bertahap yang sudah menjadi poin 2.0 ya, Ya, Kak Aldo ya. sudah versi kedua sekarang, Rehab 2.0. Selanjutnya nih Kak Aldo, kalau rencana pembayaran bertahap itu kan berarti cicilan ya. Ini diperuntukkan bagi iuran peserta PBPU ya? Sebenarnya semua peserta yang memiliki tunggakan iuran, artinya bisa jadi PBPU atau yang lebih sering dikenal mandiri, atau yang sebelumnya dia mandiri tapi sekarang sudah beralih, bisa jadi sekarang sudah PPU atau seperti PNS mungkin, P3K, pegawai swasta, tapi masih punya tunggakan iuran yang belum selesai, itu juga bisa dicicil atau diikut program rehab gitu. Oh begitu, berarti kesimpulannya setiap peserta yang masih memiliki tunggakan Betul, iuran. jadi semua Betul, peserta yang masih punya tunggakan iuran. Tapi khusus untuk yang PBPU itu menunggaknya harus di atas 4 bulan iuran. Gitu. Gitu ya Kak. Berarti syaratnya berarti tadi satu harus 4 bulan iuran ya? Untuk PBPU atau 4 mandiri. bulan iuran. Iya. Itu maksimal sampai dengan berapa bulan Kak bisa kita mencicil? Kalau untuk PBPU atau yang mandiri, tadi dia mulai startnya di 4 bulan menunggak, itu sampai batas maksimal cicilan itu 12 kali cicilan. Jadi katakan atau setengah dari umur tunggakannya begitu. Misalnya pesertanya menunggak 6 bulan, berarti setengahnya maksimalnya itu 3 kali cicilan begitu. Begitu seterusnya sampai dengan maksimalnya nanti 12 kali cicilan. 12 kali cicilan. Iya.
Gitu ya Sobat JKN, jadi rehab ini rencana pembayaran bertahap ya bagi seluruh peserta JKN yang masih memiliki tunggakan iuran. Jadi dia itu bisa dicicil maksimal sampai dengan 12 kali cicilan gitu ya. Jadi apabila Sobat JKN yang selama ini menunggak iurannya, boleh nanti kita daftar rehab. Dan selanjutnya nih Kak Aldo, setelah nanti dilakukan pendaftaran rehab ini, apakah pesertanya langsung aktif nih Kak Aldo? Mohon maaf kalau untuk yang PBPU Mandiri ya, selama proses mencicil itu untuk sementara masih tetap nonaktif. Nanti akan aktif setelah seluruh proses cicilannya selesai gitu, sampai dengan cicilan terakhir dibayarkan. Tapi kalau untuk yang sudah tidak mandiri lagi statusnya saat ini, tentu mengikut status kepesertaannya. Kalau memang masih aktif sebagai pegawai swasta, tentu BPJS-nya aktif. Tapi terkhusus untuk PBPU Mandiri yang menunggak dan ikut rehab, itu akan aktif kembali setelah seluruh cicilannya selesai atau sampai dengan cicilan terakhirnya dibayarkan begitu. Oh gitu ya, berarti setelah mencicil belum bisa aktif ya? Betul, sampai dengan selesai nanti barulah aktif kembali. Oh, setelah selesai baru bisa aktif ya berarti. Iya. Kalau misalnya dipilih cicilan 12 bulan, maka setelah itulah dia baru aktif gitu ya Kak? Betul, jadi di bulan ke-12, di cicilan ke-12 nya nanti disitulah dia aktifnya untuk kepesertaan BPJS Kesehatannya. Selanjutnya nih Kak, sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari live kita, ada nih pertanyaan juga kemarin dari Sobat JKN. Ada nggak syarat dan ketentuan khusus terkait dengan kita boleh mengikuti program rehab ini Kak? Tadi yang paling utama kalau kita bicara untuk yang PBPU atau peserta mandiri gitu ya, itu harus di atas 4 bulan, itu yang pasti. Selanjutnya yang bisa mengikuti adalah tidak dalam kategori data kepesertaan bermasalah. Artinya semuanya sudah valid data kepesertaannya atau tidak punya bayi baru lahir gitu ya. Jadi ya selain daripada itu semuanya bisa mendaftar untuk program rehab di atas 4 bulan tunggakannya dan datanya tidak bermasalah di BPJS Kesehatan gitu. Nah itu ya Sobat JKN, berarti syaratnya itu iurannya harus di atas 4 bulan tunggakannya. Iya. Dan datanya tidak bermasalah. Iya, untuk cek statusnya tadi boleh dari aplikasi Mobile JKN juga. Itu bisa dilihat dari info peserta maupun info iuran di Mobile JKN-nya. Begitu. Baik Kak Aldo, informasinya sangat bagus sekali nih ya Kak Aldo. Jadi ini memang solusi ya dan cara mudah membayar tunggakan iuran JKN ya bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah selanjutnya masih menunggu pertanyaan dari live ya. Untuk mekanisme pendaftarannya sendiri nih Kak Aldo, bisa mendaftar melalui apa ini? Kita ada beberapa kanal untuk pendaftaran rehab sendiri, rehab 2.0. Yang pertama itu boleh dari Care Center BPJS Kesehatan di nomor telepon, nanti sambungan telepon itu di 165. Selanjutnya itu boleh dari aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN sekarang sudah tersedia menu rehab 2.0 atau nanti ada cicilan di situ disebut langsung di bagian depan nanti kalau untuk Mobile JKN. Atau boleh juga dari kantor BPJS Kesehatan, datang langsung ke loket kita agar dibantu oleh petugas untuk pendaftaran rehabnya gitu. Ada 3 kita kanal buka untuk pendaftaran rehab sendiri. Berarti tadi ada call center 165, aplikasi Mobile JKN, kantor BPJS Kesehatan ya Kak Aldo ya. Itu ya tadi info dari Kak Aldo, Sobat JKN. Ada 3 ya cara mendaftar rehab ini melalui aplikasi Mobile JKN. Kemudian dari call center ya, Care Center 165 dan dari kantor BPJS Kesehatan langsung nih Sobat JKN. Jadi bagi Sobat JKN yang sedang menunggak iuran JKN-nya buruan untuk melunasi ya. Artinya kan kita tidak tahu kapan kita sakit ya. Jadi lebih baik kita sedia payung sebelum hujan ya Kak Aldo ya. Betul. Jadi memang belum butuh saat ini gitu ya. Sembari tok juga ada tunggakan, boleh pelan-pelan diselesaikan melalui program cicilan atau program rehab ini begitu. Baik Kak Aldo, sambil menunggu nih ya, kita cek dulu nih udah ada pertanyaan belum dari live. Belum ada nih Kak Aldo.
Nah, Sobat JKN segera gabung ya di live kita. Kita ada sediakan 5 gift menarik ya, Sobat JKN. Nanti mungkin ada kuis ya nanti ya, kuis bagi yang bisa jawab ya Kak Aldo ya. Boleh. Nanti boleh diambil hadiahnya langsung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe nih. Ayo Sobat JKN, kami tunggu nih chat-chatnya di kolom komentar. Bagi Sobat JKN yang penasaran nih, apa sebenarnya rehab ini? Baik Kak Aldo, mungkin ini saya bertanya ya. Jadi kan untuk iuran peserta mandiri sendiri kan setiap bulan ini kan harus dibayarkan. Ini apakah ada tanggal maksimal pembayaran iurannya kapan gitu? Dan berapa bulan maksimal tidak dibayar dia status kepesertaannya nonaktif? Kalau untuk iuran BPJS Kesehatan sendiri, kami dari BPJS Kesehatan selalu menghimbau untuk peserta bayar iuran itu sebelum tanggal 10 agar kepesertaan tetap terjaga aktif, transaksi berjalan lancar begitu ya. Jangan sampai menunggu akhir bulan dulu baru bayar, karena kadang kita ada kendala transaksi atau lain sebagainya, boleh menghindarinya bayar sebelum tanggal 10 begitu. Kalau dikatakan terlambat pembayaran itu terjadi kalau iuran, katakan seperti sekarang iuran bulan September begitu baru dibayar di tanggal 1 Oktober, itu sudah terlambat 1 bulan meskipun misalnya hanya terlambat 1 hari begitu. Jadi melewati bulannya itu dikatakan pembayaran iuran terlambat atau menunggak begitu. Tapi kalau untuk pembayaran, kami himbaunya untuk peserta JKN ini dapat membayar iuran tepat waktu sebelum paling lambat tanggal 10 setiap bulannya begitu. Nah gitu ya Sobat JKN, jadi untuk bayar iurannya itu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jadi gini nih Kak Aldo, misalnya nih di bulan September si Sobat JKN ini lupa untuk membayar iuran, nah dibayarlah di 1 Oktober. Nah pada saat 1 Oktober itu apakah status kepesertaannya sudah nonaktif Kak Aldo? Betul, jadi ketika terlambat seperti yang Kak Ulan sampaikan, baru dibayar iuran bulan Septembernya di Oktober gitu, otomatis kepesertaan Sobat JKN ini akan nonaktif gitu, dan akan aktif kembali setelah iuran yang terlambat dan iuran bulan berjalannya atau Oktobernya tadi dibayarkan. Nah berarti sekaligus 2 bulan ya, di September dan Oktober. Iya, jadi nanti di Oktobernya jadi harus bayar 2 bulan begitu. Kalau terkait dengan denda nih Kak Aldo, apakah ada denda ketika kita menunggak iuran Kak Aldo? Oh iya, tentu untuk denda, BPJS Kesehatan itu memperlakukan namanya denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut, itu sesuai dengan Perpres 59 tahun 2024. Jadi bagi peserta yang menunggak iuran, bahkan hanya mungkin 1 bulan saja, itu otomatis akan masuk ke dalam masa denda pelayanan rawat inap begitu.